Halo semuanya. Halo Raffi, Bro Oke. Raffi, apa kabar Raffi? Baik. Kalian gimana kabarnya? Aman. Alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Selamat datang teman-temanku. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Terima kasih untuk menghadiri kembali. podcast Kick Off Politik. Oh no. Kita Tempat akan membahas apa ini? Di sini kita akan membedah mengenai sepak bola. Oke. Piala dunia. Di sepak bola ini tidak cuma taktik di lapangan, teman-teman, Oke. tapi juga drama panas di belakang layar. Panas banget ini. Panas. Itu ada kaitannya dengan konflik di Iran dan Amerika Oh. mungkin? sangat ada. Oh. Dan pasti ada. Iya. Kita spill dikit-dikit lah ya. Oke. Nah, di sini drama panas ini di belakang layar nih. Bareng saya Raffi dan juga seperti biasa teman-teman, ada ketiga teman saya, Bro Noel, Kenalkan Noel. Bro Dimas, dan Tiara. Tiara. Sarah. Ini cewek sendiri tapi Terus nih. bahas politik loh teman-teman di sini. Pengetahuan bolanya cukup juga lumayan lah. Lumayan lah. Klub yang favorit apa nih? MU. Argentina. Barcelona. Messi. Angkara Messi pensiun. Kemarin ya. Yoi. Lagi menang. Menang kemarin kan. Yoi. Nah, teman-teman, Piala Dunia ini kan lagi seru-serunya ya. Tapi jujur nih teman-teman, selain melihat gol-gol yang indah, salah satunya dari Messi, Oke. Ronaldo. Ronaldo tapi masih Iya, cuman Bro nggak apa-apa lah Messi. ya. Nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh ya? Iya, tidak boleh memihak dong. Nggak boleh memihak dong. Nah, selain melihat gol-gol indah, mata saya juga tertuju pada salah satu tim apa yang itu? dramanya di luar lapangan itu benar-benar seperti film action. Bro Noel, Bro Dimas, dan Tiara. Ini tuh sepertinya saya tahu negara Iya. tersebut ya. apa tuh? Iran dan Amerika. Betul sekali. Yang lagi rame itu ya. Rame. Lagi hot sekarang nih dibahas nih ya. Nah, Dimas, kamu kan yang paling update nih soal geopolitik ya kan. Coba dong kasih pengantarnya nih. Kenapa sih Iran bisa mendapatkan perlakuan spesial banget nih dari Piala Dunia 2026 ini? Amerika yang di Iya, tapi kan yang punya tuan rumah tuan nih. rumah. Oh, Tuan rumah Piala Dunia 2026 nih. Bagaimana ini? Iya. Yang mereka Oke. Iya, betul tuh Dimas. Gimana Silakan. Bro Dimas? Gimana? Ini Vi, hubungan antara Iran dan Amerika kan memanas karena konflik di awal tadi. Iya. Nah, karena latar belakang Amerika di kondisi saat ini menjadi tuan rumah, mereka dalam tanda kutip cukup semena-mena ini. Gimana itu Mas? Itu semena-menanya itu. Di Piala Dunia kan pasti ada perwakilan setiap tim dari negara-negara yang lolos. Betul. Oke, betul sekali. Nah, tim dari Iran dianggap yang membawa permainan sepak bola dianggap terusan dari pemimpin yang ada di Iran. Jadi dia atau mereka ini diberlakukan padahal tidak tersangkut paut dengan peperangan yang terjadi Tentang atau politik gitu. Betul. Nggak ada kaitannya ya. Iya, Sebenarnya sepak bola nggak ada kaitannya sama politik dong. di mana-mana kita tahu kalau politik harusnya tidak tersangkut dengan olahraga. Netral dong harusnya ya. Harusnya. Iya, Harusnya. harusnya. Tapi faktanya skuad Iran terdampak Bab. seperti itu. Bener asli sih. Aku pas baca beritanya tuh kayak sedih, kesel, kayak gimana ya? Campur aduk ya Tiara ya. Bener, bayangin mereka tuh atlet loh. Iya. Kayak mereka udah capek. Terus kayak mereka tuh masih tetap harus menanggung beban politik. Apalagi kan mereka kan lolos Piala Dunia tuh secara sah kan. Betul sekali. Nah, kasihan banget sih. Betul Tiara. Nah, ya itu bener banget guys. Soalnya seperti yang kita lihat ya di lapangan ya, bahwa Iran ini tidak berhome base di Amerika. Betul. Mereka berhome base di Meksiko. Jadi ketika Iran ini bertanding, mereka harus naik pesawat dulu ke Amerika. Setelah pertandingan
mereka Bahkan nggak balik tidur, lagi. ya? Iya. Bahkan nggak tidur, nggak Iya. latihan, nggak istirahat juga tuh Bruno Mereka ya. tidur latihan di Meksiko. Itu pasti berdampak bagi fisik para pemain tentunya. Oh, tapi sebentar dulu Bro Noel. Berarti kalau mereka ada jadwal tanding di Stadion AS nih, mekanismenya berarti dia tidur di Pesawat. pesawat. Lebih Apa tepatnya bagaimana? seperti ini. Jadi jadi home base mereka, tempat mereka training selama pergelaran Piala Dunia ini, dia di Meksiko. Cuman kalau bertandingnya mereka di Amerika. Jadi sistemnya itu mereka perjalanan lintas negara lah. Oh, lintas benua nih ya Bro Noel ya. Betul. Wow. Jadi mereka diizinkan melintas di perbatasan dari Meksiko ke AS pas hari H mereka bertanding. Wow. Gitu. Gila gak tuh? Kacau balau sih. Jadi begitu wasit meniup tanda berakhirnya pertandingan, mereka mau nggak mau harus balik lagi ke Meksiko karena mereka tidak ada legalitas untuk tinggal di Amerika itu. Wih, gila, Menurut pemberitaan di BBC seperti itu. gila banget gak sih? Kayak mereka tuh udah capek di jalan, Iya, benar. terus capek mental juga. betul capek mental. Kayak bayangin kalian habis bertanding nih 90 menit, bukannya langsung istirahat di hotel dekat stadion, tapi kayak mereka tuh malah harus bawa imigrasi lagi Iya, kan. Terus kayak apalagi kayak kaptennya mereka, siapa sih kaptennya mereka tuh? Si Mehdi. Mehdi Taremi Kalau tuh. nggak salah Mehdi Taremi ya? Iya, Mehdi Taremi. Ya tuh kayak sampai terang-terangan di media bilang kan kalau situasi ini tuh sebenarnya kayak sebencana itu. Jelas wajar sih ya sebagai kapten. Dia yang memimpin timnya, pasti dia dengar semua keluh kesah dari timnya. Harusnya ini pengecualian karena kan ini di awal sudah jelas bahwa ini tidak ada hubungannya dengan geopolitik. Ya. Dan Mehdi menyampaikan bahwa itu yang disampaikan oleh tim saya itu benar, seperti itu. Tapi nih Bro Dimas, kalau dari sisi keamanannya sendiri nih Bro Dimas, menurut kamu kira-kira masuk akal nggak sih tindakan dari AS ini atau Amerika ini sebagai tuan rumah, mengingat tensi militer dari kedua belah pihak, dari pihak Iran dan pihak Amerika awal tahun yang kemarin ini? Karena menurut saya olahraga emang nggak bisa dicampur sama ini politik sih emang. Iya sih, karena ya dalam hal-hal yang seperti itu harusnya tetap harus menerapkan netral. Fair play ya. Fair play. Namun di sini yang punya kehendak besar sebenarnya FIFA ya. Iya. Tapi di sini FIFA seperti tidak Tidak punya mau. kendali akan hal tersebut. Mungkin entah apa yang ada di belakang, tapi nyatanya FIFA tidak bisa mengambil. Seperti nggak campur tangan gitu ya bro. Atau Kayak- mungkin tangannya dipegangi. Oh, aduh, jangan dipegang gitu juga sih. Nggak campur tangan lagi tuh. Sepertinya- Iya, diikat tuh. Sepertinya Presiden FIFA juga digelapkan oleh uang sepertinya oleh Waduh, Amerika. fakta kah Nggak ini? ikut-ikut. Fakta kah? Aduh. Bab? Nah, terus kayak menyambung penjelasannya si Dimas tadi, arah pemberitaan itu kan tidak lepas dari siapa yang punya medianya kan. Biar pendengar paham sebenarnya itu siapa sih yang memiliki media-media masa tersebut sih, kayak apakah swasta, apa multipartai atau pemerintah? Kalau membahas media, di sini terbagi menjadi 3 ya cenderung. Media yang cenderung milik Iran ataupun memang dikontrol Iran, atau media yang condong ke barat, dan media yang netral. Kalau media Iran ya jelas framing mereka memihak pada Iran. Kalau netral mereka mencari ini yang benar dan salah di kondisi seperti ini, ya yang mana. Kalau ada yang condong ke sisi barat, ya mereka justru mendukung apapun yang dilakukan oleh Amerika dengan justifikasi apapun yang bisa mereka gunakan, seperti itu. Berarti dampak dari media ini sangat-sangat krusial kan pada saat ini kan.
sangat besar, di mana mereka bisa menggunakan kacamata mereka sendiri-sendiri. Iya. Bahkan bisa mendoktrin. Betul, mengarahkan penonton mereka. Oke. Ngeri ya. Ngeri banget sih. Ngeri banget itu. Ngeri banget sih. Ya. Ternyata selain fisik pemain digembosi nih Iya. di lapangan, udah nggak bawa ban digembosin lagi. Waduh. Diambil bannya. Diambil tuh Diambil bannya. bannya. Nggak ada velgnya lagi. Aduh. Gimana mau kesananya ya? Kasian banget. Iya. Di ruang publik pun ya ada perang narasi media. Nah, Sekarang pertanyaannya, Piala Dunia nih, Piala Dunia ini kan seharusnya selalu digadang-gadang sebagai alat diplomasi budaya antar negara nih, benar. benar ya? Yang paling ampuh buat menyatukan bangsa-bangsa. Melihat dari amburadulnya kasus Iran Amerika ini, apakah Piala Dunia 2026 ini bisa dikatakan berhasil atau justru malah sebuah kegagalan yang memang harus ditutupi dan bisa dikatakan kita malu loh ngadain Piala Dunia ini. Gini Bro Raffi, jadi sebenarnya Piala Dunia kali ini tuh sama-sama punya konflik. Seperti pada tahun 2022 di Qatar. Jadi meskipun dihujani kontroversi isu HAM pada saat itu di Piala Dunia Qatar itu, Qatar relatif sukses, jauh lebih sukses menggunakan ajang ini sebagai diplomasi budaya untuk mengenalkan seperti identitas negaranya ke mata dunia. Ya. Dan menurut saya juga kalau dari perspektif diplomasi budaya ini sendiri, pelaksanaan di tahun 2026 ini bisa dibilang mengalami kemunduran yang sangat amat serius menurut saya. Kemunduran. Iya, menurut media-media juga banyak yang memberitakan seperti itu. Bahkan menjurus ke arah gagal. Gagal. Iya. Dan pada Piala Dunia Prancis tahun 1998 juga waktu itu hubungan diplomatik kedua negara juga lagi panas-panasnya nih. Betul. Jadi sebenarnya di setiap tahun adanya ajang Piala Dunia ini pasti ada aja kontroversialnya gitu sih. Tapi di luar semua itu, aku sih bisa angkat topi sih buat si kapten siapa tadi? Mehdi Taremi, kapten dari Iran sama kawan dan para pemain yang lain. Mereka menyebutnya bencana. Mereka tapi tetap berdiri, bermain di lapangan selama 90 menit, tetap strong, Tetap melakukan tetap tegar, melakukan yang terbaik walaupun ya banyak tantangannya gitu sih. Konflik internal lebih tepatnya ya. Banyak konflik internal yang tidak terduga. Ya, banyak hal yang merugikan pihak Iran lah. Berarti ini sungguh luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini ya. Benar. Mulai dari diplomasi, Piala Dunia, konflik Iran versus AS. Iran versus AS yang disalurkan melalui sepak bola. Apalagi bertepatan tuan rumah Piala Dunia 2026 ini ada di Amerika. Yang sejatinya Amerika emang negara yang kuat ya. Entah itu ekonomi ataupun yang lain. Bisa dibilang hewan buas ketemu hewan buas. Siapa yang makan duluan di sini? Bener banget sih. Semua hal diperbolehkan, semua hal dilegalkan, dihalalkan. Segala hal, segala cara apapun itu dihalalkan. Mungkin dari teman-teman semuanya ada nggak sih harapan buat Piala Dunia pada tahun ini mungkin? Pastinya banyak ya Bro Noel ya. Ataupun bisa buat harapan buat Piala Dunia tuan rumah Piala Dunia tahun berikutnya. Ya, Harapan ya, semoga apapun konflik yang ada di sebuah negara ataupun beberapa negara tidak berefek pada tim olahraga mereka, olahraga apapun itu, termasuk salah satu ini yang terjadi saat ini adalah sepak bola.
karena itu sangat disayangkan. Gimana itu silaturahmi tadi ya, tapi malah bermusuh-musuhan. Ya, Itu sangat perlawanan, jadi semoga tidak terjadi lagi. Saya sangat setuju sama Bro Dimas ini karena apa? Dulu kita juga pernah melakukan hal tersebut. Mungkin kita pernah ini bisa ingat-ingat soal Piala Dunia U17 yang ada di Indonesia. Iya. Oh iya. Ketika tim Israel lolos ke Piala Dunia 2017 itu. 2017, sorry. U17 sih pada waktu itu banyak pihak yang menolak karena Israel Banyak kecaman juga. Iya. gitu sih. Karena tindakan dan lain-lainnya. Sebenarnya dikurang-kurangi lah seperti itu. Iya benar-benar. Nggak usah disamaratakan lah, politik sama olahraga jangan disamakan gitu sih. Dari Bro Tiara sendiri? Aku Bro nih ya? juga- Apa sis? Sistria. Sis ya? Oke, dari Sis Tiara nih. Sis Tiara. Oke, gimana nih komentarnya? Aku sependapat sama kalian semua sih, soalnya kayak banyak pihak yang dirugikan juga kan akhirnya. Betul, Atlet-atletnya juga betul, pada betul. kasihan. Iya, benar sekali, Masya Allah. Jadi Iya. harapannya ya sama sih kayak kalian. Kalau Semoga- Bro Raffi, Ya, kalau dari saya sendiri sebagai penutup nih ya, ya. mungkin sebenarnya yang saya harapkan, mungkin saya pengennya itu Piala Dunia ini balik lagi kayak waktu kita masih kecil nih, lagi seru-serunya nih. 2010. Nggak ada diplomasi, nggak ada tuh kata Iya, iya. konflik di dalam sebuah kegiatan yang tergolong netral. Pasti setiap ajang Piala Dunia pasti ada plus minusnya. Cuman jangan sampai Separah inilah ya. Separah Iya, ini. jangan membawa konflik dari luar ke dalam sesuatu Sampai-sampai yang memang melibatkan merugikan- banyak negara. sampai merugikan salah satu tim gitu loh. Iya, apalagi Itu sih. benar-benar terlihat nih. Mungkin memang tidak hanya Iran saja, Bruno. Mungkin ada tim-tim lain yang memang mungkin merasakan juga. Cuman di sini yang paling parah menurut kami ya tim Iran sendiri, karena memang konfliknya yang terjadi saat ini tuh memang yang lagi booming dan lagi ramai-ramainya adalah Iran dengan Amerika. Tapi menurut saya Bro Raffi, Mm-mm. vibes Piala Dunia pada tahun ini kayak kurang nggak sih? Kurang ya, banget. Kayak euforianya kurang kayak nggak disorot ada disorot gitu ya. media gitu. Euforianya nggak seramai Atau biasa. Kayak kenapa ya? dulu ya Apakah kan. karena ada isu-isu tersebut kita Mungkin. Mungkin Bisa aja ya? sama ini sih kayak nggak totalitas banget sih kayaknya ya. Oh iya, salah satu soundtrack yang menjadi Aduh, apa tuh? soundtrack apa itu? kekurangan mungkin di 2014 kita sangat-sangat familiar kalau Iya. soundtracknya. Iya. Apa? Ya itulah ya. 2010 bakal Baka-baka ya. 14 itu yang mana? Punya Shakira. Shakira, Beda, itu iya, Rusia Shakira. yang itu. Terus Rusia, sorry. Kalau nggak salah ya. 10. Kalau nggak salah nih, parah banget Bruno satu ini parah banget. Itu kalau Pak ingat. Malum umur. Umur berapa Bruno? Udah bilang umur. Tapi emang seru banget sih pas di tahun-tahun itu Tahun-tahun gak itu sih? ya. Iya, memang seru banget sih karena memang ya masa-masa yang mungkin memang tidak bisa terulang ya teman-teman. Jadi mungkin harapan kami teman-teman yang menonton semoga lekas pulihlah dunia ini, lekas pulihlah sepak bola, semakin baiklah ke depannya karena kami sebagai penonton dan kami sebagai penikmat sepak bola juga mengharapkan yang terbaik untuk ke depannya. Ya semoga nggak ada perang-perang lagi lah, karena perang-perang itu konflik-konflik itu berpengaruh lah Ya, untuk semua cabang, semua hal lah, ekonomi, ya sampai sangat olahraga pun kena betul, juga. betul sekali. Oh, untuk teman-teman yang sudah menonton, sekian podcast yang sudah kami jalankan. Sekian juga podcast yang sudah kami lakukan untuk pada hari ini. Mungkin untuk pembahasan kita kali ini sudah cukup ya? Sudah cukup. Bro-bro sekalian. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman terima kasih sudah menonton. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ciao. Ciao.